Ya, Tribuners, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat Tribuners dimanapun Anda berada. Salam sehat dan juga salam bahagia untuk kita semua. Tentu senang sekali rasanya saya Fiorina Jeretno dapat kembali berjumpa di hadapan Tribuners dalam program kita sore hari ini, program Ngopi, Ngobrol Virtual, edisi Selasa 16 Januari 2024. Dan tentunya kita akan bersama narasumber yang tentunya kompeten dan bisa menjadi inspirasi buat Tribuners dimanapun Anda berada. Dan kita sudah mengemas perbincangan kita dengan tema kita sore hari ini, apa kabar KONI Makassar? Dan tentunya ini menjadi pertanyaan juga Pak bagi seluruh Tribuners dan juga masyarakat yang khususnya pemerhati atau juga yang senang dengan olahraga, dunia olahraga yang ada di Kota Makassar dan juga kabupaten mungkin juga yang ada di seluruh Provinsi Sulawesi Selatan. Untuk itu sudah bersama Vio di studio Tribun Timur, ada Pak Ahmad Susanto selaku Ketua Komite Olahraga Indonesia KONI Kota Makassar. Dan juga ada Ariel Hidayatullah selaku atlet cabur atau cabang olahraga renang dari KONI Kota Makassar. Langsung saja kita sapa narasumber kita di sore hari ini. Selamat sore Pak, selamat sore Ariel. Oke, boleh menyapa Tribuners dulu, dimulai dari Pak Ahmad mungkin Pak, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribuners, salam olahraga, salam sehat untuk kita semua. Iya, salam olahraga yang jangan sampai kelupaan ya Pak. Oke, Ariel juga boleh menyapa Tribuners dulu sebelum kita terlalu jauh mungkin. Halo Tribuners, selamat sore, salam olahraga. Oke, singkat padat dan jelas ya. Oke, gimana Pak kabar hari ini Pak Ahmad, mungkin di cuaca seperti yang saat ini kita ketahui Pak sedang musim hujan Pak, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Kabar Bapak dan keluarga mungkin gimana Pak? Alhamdulillah baik. Baik ya. Kalau Ari sendiri mungkin gimana dengan kesibukannya? Akhir-akhir ini sedang disibuki oleh aktivitas apa saja? Akhir-akhir ini sibuk latihan sama sekolah. Oke, sibuk latihan dan sekolah. Ini juga salah satu atlet kebanggaan ya Pak, yang dimiliki KONI Makassar Pak. Oke, Pak Ahmad mungkin kita sebelum terlalu jauh dengan tema kita, apa kabar KONI Makassar Pak? Ini kita secara personal dulu Pak, gimana tanggapan Bapak dengan antusias gitu ya para mungkin anak-anak muda untuk bisa menjadi atlet khususnya bergabung di KONI Makassar saat ini Pak? Ya, jadi KONI Kota Makassar ini adalah lembaga yang secara kewenangan dan undang-undang ya diberikan kewenangan untuk mengembangkan dan mengelola prestasi olahraga di Kota Makassar ya. Terkhusus KONI Kota Makassar itu di ruang lingkupnya di Kota Makassar. Tentu saja dengan perintah undang-undang ini maka KONI Kota Makassar harus berkontribusi besar. Hari ini bukan hanya tentang prestasi ya, tetapi juga adalah tentang edukasi. Bagaimana mengajak masyarakat kita, terutama anak-anak muda untuk mau aktif berolahraga. Benar. Apalagi tempat disinggung tadi ini musim hujan gitu ini, ya Pak. pancaroba ini. Jadi imun kita harus kuat. Dan salah satu cara untuk imun kuat kita adalah harus jaga stamina dengan olahraga. Nah, kemudian juga olahraga ini harus menjadi mitigasi sosial. Jadi anak-anak muda kita yang selama ini mungkin masih hobi balap liar, ayo masuk balap motor. Ada caburnya balap motor. Yang masih hobi berkelahi di jalan, banyak pilihannya. Bisa masuk karate, bisa masuk tinju, bisa masuk taekwondo dan yang lain, banyak pilihannya. Yang masih hobi pate-pate tidak jelas, yang masuk panahan, ada pilihannya, ada panahan. Daripada bakat potensi itu tidak termaksimalkan, masuklah menjadi atlet, jadi kebanggaan Makassar, Sulawesi Selatan, dan Indonesia. Seperti atlet kita ini kebanggaan Kota Makassar, insya Allah ini atlet masa depan kita yang akan kita jaga dan kita akan terus dorong prestasinya. Amin, amin Pak. Ya jadi mungkin yang dari penyampaian Pak Ahmad hari ini gitu ya, dan seperti yang tersebar di sosial media atau juga di media pemberitaan Pak, bahwa salah satu mungkin istilahnya prinsip atau juga yang dianut oleh Pak Ahmad menjadi ketua dari KONI Makassar adalah mitigasi sosial nih Pak. Ini menjadi unik karena berbeda dengan ketua-ketua lainnya nih Pak. Itu gimana Pak sampai terpikirkan hal seperti itu Pak, mitigasi sosial, padahal kan hal-hal ini biasanya tidak semua orang bisa pikirkan gitu. Jadi begini, olahraga ini harus dipandang sebagai sektor komplementer.
Oke, bukan lagi pelengkap sebagai ya. suplementer. Ya, jadi dia ini betul-betul menjadi salah satu sektor penting yang mengisi ruang-ruang sosial kita di Kota Makassar. Ya. Jadi olahraga itu harus menjadi social of engineering untuk masyarakat kita di Kota Makassar. Bagaimana caranya? Olahraga itu harus mengalirkan energi positif Benar. skala besar untuk masyarakat kita, terutama anak-anak muda kita. Nah, caranya bagaimana? Ya, ajak anak-anak kita ya untuk mau berolahraga, mau menjadi atlet. Maka kita punya program namanya One Student One Sport. Satu siswa satu cabang olahraga. Jadi setiap siswa itu harus punya cabang olahraga. Anak-anak yang datang dari lorong, dari kelurahan, dari kecamatan, melalui Pekan Olahraga Kota kemarin, itu kita ajak menjadi atlet. Kemudian menjadi atlet, kita siapkan pembinaan terintegrasinya. Dia berkembang, kita siapkan dukungan ke tim nasionalnya. Dan di tim nasional, dia bisa berprestasi, membanggakan Kota Makassar, Sulawesi Selatan Indonesia. Maka itulah kita ngambil tagline, cetak juara dari Makassar untuk Indonesia. Tujuan besarnya, harapan besarnya adalah bagaimana kita menyiapkan anak-anak Makassar di semua segmen untuk menjadi kebanggaan Indonesia. Itu poinnya sebetulnya. Baik. Nah, maka kita masuk kepada proses mitigasi sosial tadi itu. Jadi olahraga jangan hanya dipandang hanya untuk medali, hanya untuk juara. Reward gitu ya. Iya, hanya untuk juara 1, 2, 3, bukan itu. Yang paling penting di dalamnya adalah pembentukan karakter buildingnya. Bagaimana anak-anak Makassar itu bisa punya karakter, bisa punya jiwa fighting spirit, bisa punya jiwa sportif dan sikap-sikap positif yang lain dibentuk dari kebiasaan dia berolahraga dan menjadi atlet. Itu yang paling penting sebetulnya. Kalau dalam skala dan komunitas yang besar banyak orang yang melakukan ini, maka insya Allah ini akan menjadi imunitas dan skala kota gitu. Ya, akan menjadi skala kota yang membentuk karakter masyarakat Makassar secara umum. Jadi itu poin pentingnya di situ. Oke. Nah, ini ada hasilnya nih. Iya benar Pak. Ya. Maka itu Pak selaras dengan statement yang disampaikan oleh Pak Ahmad. Tentunya kita juga sudah hadirkan salah satu atlet gitu Pak yang menjadi kebanggaan dari Kota Makassar, bahkan juga Provinsi Sulawesi Selatan Pak. Kalau dari Ariel sendiri mungkin dengan penjelasan dari Pak Ahmad gitu ya, ada beberapa mungkin istilahnya dari perencanaan hingga bisa terrealisasi. Pembentukan karakter yang diharapkan oleh Pak Ahmad, apakah Ariel sendiri merasakan hal itu? Iya, merasakan karena dibinanya itu dari Porkot, kemudian menuju ke jenjang Porprov, terus sampai bisa nasional sampai di sekarang ini. Oke. Iya, dan juga informasi juga buat Tribuners begitu ya, mungkin pada saat podcast yang lalu Ariel kan sudah bergabung bersama kami di podcast sebelumnya, dan mungkin untuk perkenalan lagi nih Ariel, mungkin bagi yang belum sempat untuk melihat atau menyaksikan Ariel, boleh disampaikan profil singkat dari Ariel, mungkin sudah berapa lama terjun ke dunia olahraga, kemudian bagaimana kisah awalnya hingga saat ini. Total 12 tahun ya Ariel, tadi dapat bocoran sedikit, boleh sampaikan buat Tribuners mungkin cerita awalnya kayak gimana sih? Oke, jadi awal pertamanya itu saya terjun ke dunia renang itu waktu kelas 1 SD. Makai. Di situ karena kan ayah kerja di hotel, jadi setiap weekend dapat voucher gratis berenang. Jadi inspiratif awal ini. sukanya di situ. Inspiratif ya. Kemudian? Awal sukanya di situ, suka main air, suka berenang. Akhirnya karena orang tuanya lihat mungkin suka main air, jadi dikasih masuknya di olahraga renang. Oke. Berarti memang dari awal SD gitu ya, sudah suka dengan olahraga renang. Berarti bukan olahraga lainnya nih. Mungkin kan biasanya ada yang masih melirik olahraga lainnya ya Pak gitu. Kalau dari Ariel sendiri memang udah senang olahraga renang khususnya. Dan kisah inspiratif ya Pak, karena betul. Ada kisah begitu ternyata di balik dari perjuangan Ariel hingga saat ini. Dan kalau misalnya Ariel sendiri 12 tahun lama, ini kan waktu yang sangat panjang gitu ya untuk menjadi seorang atlet gitu. Karakter yang paling beda yang dirasakan oleh Ariel mungkin dari sejak kecil hingga saat ini seperti apa, mungkin karakter pemberani atau seperti apa mungkin? Untuk karakternya itu lebih percaya diri, lebih sportif juga dalam bertanding, lebih percaya diri sama lebih berani.
Oke, ya jadi ada beberapa karakter yang mungkin hingga saat ini sudah menjadi istilahnya prinsip lah dalam hidupnya Ariel gitu. Pak, ngomongin soal inspirasi atau inspiratif Pak, ini kita juga dapat bocoran Pak. Pak Ahmad sendiri sudah meraih penghargaan sebagai tokoh olahraga terbaik di Sulawesi Selatan, tepatnya di 29 Agustus kemarin, di tahun kemarin. Kemudian baru sehari Pak, dapat lagi penghargaan Pak sebagai tokoh progresif dan inspiratif dari Serikat Media Siber Indonesia Sulsel Pak. Gimana Pak ceritanya atau juga bekalnya seperti apa nih Pak, sehingga bisa menjadi atau mendapat penghargaan seperti saat ini Pak? Ya, saya pikir kalau saya tidak pernah berpikir ke situ ya, untuk mendapatkan penghargaan, apresiasi dan seterusnya. Prinsip saya adalah ketika dikasih amanah, tanggung jawab, maka kita kerjakan sebaik-baiknya. Saya kira di situ poinnya. Kerjakan sebaik-baiknya, kerja cepat, kerja tuntas, dan inovatif. Dan saya kira dalam kurun waktu 2 tahun ini, kami mengelola KONI Kota Makassar bersama dengan teman-teman pengurus dan stakeholder olahraga. Memang kami mengedepankan kolaborasi, ya. Kolaborasi dan inovasi. Saya kira 2 itu yang menjadi kunci. Sehingga mungkin itu dilihat oleh beberapa seperti SMSI sebagai sebuah langkah konkret yang memberikan warna, yang memberikan kontribusi positif terhadap kemajuan pada bidang yang kami kerjakan, sehingga memberikan penghargaan itu. Kalau saya sebetulnya adalah ya kerjakan saja sebaik-baiknya, semaksimal mungkin bisa kita lakukan. Iya, Pak, mungkin di luar sana banyak yang mengetahui bahwa Pak Ahmad Susanto ini adalah seorang ketua KONI Makassar. Tapi untuk inovasi atau juga program kegiatan yang dihadirkan ini banyak yang tidak tahu Pak. Atau mungkin ada yang tahu tapi tidak bantu untuk menyuarakan mungkin Pak. Boleh disampaikan mungkin saat ini Pak, seperti apa mungkin salah satu inovasi yang sudah Anda hadirkan selain mungkin kemarin ada Porkot di tahun 2023 ya Pak? Ya. Saya pikir kalau bicara tentang inovasi itu bicara tentang banyak hal, ya. Jadi kalau bicara inovasi itu adalah menambahkan sesuatu yang baru yang mempermudah dan mempercepat akselerasi tujuan daripada yang kita inginkan. Saya masuk di KONI, yang pertama saya lakukan adalah mendigitalisasi KONI. Yang selama ini kita tidak punya databasing terkait dengan kapasitas, terkait dengan data atlet kita di Kota Makassar, terkait dengan tingkatan-tingkatan kemampuan prestasi atlet-atlet kita, maka kami mencoba untuk mendatabase dengan pendekatan teknologi informasi. Maka kita buat aplikasinya, dan hari ini sudah tercatat semua. Atlet kita yang lulusan Porkot, yang sudah One Sport, yang sudah ke tim nasional, yang sudah menjadi legend dan seterusnya, itu tercatat semuanya. Kemudian kita mengaktifasi, ya melalui digital juga, mengaktifasi mengaktifasi terkait dengan kemampuan dan kapasitas atlet kita. Oh ini misalnya ya, Ariel ini dia mulai dari bawah, kemudian dia terus berkembang di Porkot, di Porda, sekarang sudah nasional. Ini ada track perkembangannya. Oh ternyata di temannya Ariel ada juga yang tidak begitu. Dia hanya bagus di Porkot, habis itu mentok, sudah tidak ada prestasi di atasnya. Ini terbaca semua dalam satu bentuk analisa teknologi yang kami bangun di KONI Kota Makassar. Tahun ini bicara teknologi dulu. Tahun ini kita akan melangkah lebih jauh lagi, ya, inovasi terkait dengan itu. Tahun ini insya Allah bulan ini, di akhir bulan, kami akan mengumpulkan semua pakar olahraga, ya, pakar olahraga, praktisi, akademisi, ikatan mahasiswa olahraga, ikatan guru olahraga, dan stakeholder olahraga secara keseluruhan. Kami akan diskusi dan membentuk satu rekomendasi dalam kaitan untuk menyusun panduan digital, ya, panduan digital semua cabang olahraga. Jadi nanti misalnya renang, akuatik, Ariel di caburnya Ariel, nanti akan muncul seperti gambar-gambar animasi cara melakukan renang seperti ini, sejarahnya ini, istilahnya ini. Dan itu bisa diakses oleh semua siswa dan siapa saja, sehingga mempermudah ya, mempermudah masyarakat kita untuk mengakses informasi terkait dengan olahraga, dan mungkin itu bisa menambah motivasi, edukasi untuk mau mencintai olahraga. Karena mungkin pada olahraga-olahraga yang familiar banyak yang tahu, sepak bola, renang, basket, itu banyak yang tahu. Tapi pada
pada olahraga-olahraga tertentu ini tidak ada yang tahu. Petangkue pasti baru dengar, Mbak Pio pasti baru dengar. Benar. Petangkue, kemudian gateball, ya, yang begitu-begitu yang banyak. Ada kuras dan macam-macam yang lain. Ini yang akan kita bantu untuk memperkenalkan semua Untuk dan follow kita up gitu ya, menyiapkan. Ya, saya kira itu kalau bicara tentang inovasi teknologi. Belum pendekatan-pendekatan yang lain. Saya kira banyak lagi pendekatan-pendekatan yang lain. Pak. Ya. Jadi selain integrasi dalam satu wadah Pak informasi dari mengenai atlet, ada juga nanti di tahun ini sudah di-spill duluan Pak ya. Khususnya di akhir bulan ini akan ada nanti istilahnya kita akan mulai mulai ada inovasi baru lagi Pak. Oke. Tapi Pak untuk mengelola gitu KONI Makassar Pak hingga saat ini apakah mungkin ada kendala dari Pak Ahmad sendiri Pak? Saya kira setiap pekerjaan pasti ada tantangannya ya. Apalagi kita di KONI Kota Makassar itu banyak aspeknya, kemudian banyak caburnya. Hari ini KONI Kota Makassar secara keseluruhan itu ada 68 cabang olahraga. Oh, 68 cabang olahraga. 68 ya. Walaupun yang masuk anggota sekarang 42, sisanya itu adalah eksibisi. Tapi kita berkewajiban untuk mengayomi, untuk membimbing, untuk mengarahkan mereka semua. Baik itu yang sudah terdaftar maupun yang belum terdaftar di KONI Kota Makassar. Tanggung jawab kita menyentuh semua itu. Sehingga dengan banyaknya ini, dengan karakter cabang olahraga yang berbeda-beda, ya, kemudian dengan keterbatasan yang kita punya, kemudian karakter masyarakat kita, ya, tentu ada tantangannya. Tapi saya kira pendekatan-pendekatan kita adalah pendekatan inovasi dan pendekatan kerja tuntas. Jadi harus dituntaskan ini tujuan-tujuan program kita ini. Apa yang udah dibuat ya Pak, dirancang dari awal perlu dituntaskan gitu. Oke. Kalau Ariel sendiri Pak, ini kita menyambung sedikit ya Pak dengan statement ada 68 cabur khususnya di KONI Makassar begitu. Salah satunya atlet renang. Mungkin untuk persiapan di tahun 2024 ini kan tentunya ada nih kegiatan-kegiatan yang akan diikuti oleh atlet kita, khususnya Ariel. Mungkin boleh disampaikan seperti apa sih kegiatan yang akan diikuti oleh Ariel dan juga bagaimana persiapannya hingga saat ini, Ariel? Jadi untuk tahun ini ada event besar itu Pekan Olahraga Nasional. Itu salah satu main event saya sendiri. Persiapannya sejauh ini karena kan kemarin habis liburan, jadi baru mulai 3 minggu latihannya lumayan berat. Jadi mulai dari nol lagi gitu istilahnya. Kayaknya semua atlet gitu deh Pak. Kayaknya mulai dari nol setelah liburan mungkin. Ya, kemudian mungkin kalau dari Ariel sendiri persiapan menuju PON gitu ya, khususnya di tahun 2024 nanti akan dilaksanakan kapan nih Ariel? Untuk PON atlet renang mungkin? Rencananya bulan 4 itu TC-nya di Bandung. Masih di Indonesia. Terus untuk kegiatannya atau lombanya? Lombanya itu bulan 9. Bulan 9. Kalau enggak salah bulan 9 atau 10. Jadi mungkin TC-nya itu bulan 4 sampai bulan 9. Berarti sebelumnya Ariel udah ikut tadi ada juga event tingkat provinsi, sudah juga ikut di tahun 2023 tadi ada kayaknya dapat bocoran sedikit deh, ada PON ya? Iya. Mungkin boleh diceritakan gimana dan bagaimana ekspektasi dan juga realita yang udah dirasakan oleh Ariel sendiri? Kalau ekspektasinya itu enggak berharap sebenarnya medali. Berharap cuman medali perunggu. Cuman realitanya alhamdulillahnya dapat medali emas. Nggak disangka-sangka. Nggak disangka. Tapi kalau misalnya atlet renang nih ya, kita bahas sedikit mungkin caburnya Pak ya. Bukan nanti hanya pada saat terintegrasi Pak ya digital, tapi mungkin melalui tayangan ini juga Tribuners dapat informasi baru khususnya dari Ariel selaku atlet. Bagaimana mungkin atau mekanisme dari penilaian pada saat Ariel ikut prapon nih? Ini kan tentunya ada beberapa kategori atau syarat ya untuk bisa menjadi pemenang. Mungkin boleh disampaikan buat Tribuners apa saja? Jadi untuk untuk lolos ke PON-nya itu harus ada limitnya. Jadi ada batas waktunya, harus capai segini, masuk limit, terus habis itu lolos ke PON. Cuman biasa tergantung dari daerahnya lagi, kembali ke daerah masing-masing. Misalnya daerahnya cuman limitnya masuk, cuman dia minta peringkat misalnya 6 besar baru diberangkatkan. Cuman kalau misalnya di atas 6 besar itu
masih dipertimbangkan. Seperti itu. Berarti limit ini angkanya masing-masing berbeda atau kayak gimana? Iya, tiap nomor itu limitnya beda-beda. Oke. Kalau Adil sendiri mungkin limitnya berapa, kemudian Adilnya dapat berapa? Setahu saya itu limit ponnya itu di 200 meter gedada 2 menit 40-an. 2 menit 40-an? Iya. 200 meter? Iya. Limit saya sendiri kemarin waktu tanding itu 2 menit 25,78. Oh, jadi maksimalnya 2 menit 40-an, Iya. tapi Ariel bisa berhasil 2 menit 20-an. 25. Di bawahnya ya. Wah, itu gimana atur nafasnya, Ariel? Latihan ya, practice makes you perfect ya. Iya. Oke. Pak, ini kan ada kebanggaan Pak Betul, di ya. samping Pak Ahmad. Ya. Bagaimana lantas eksistensi dari atlet lainnya Pak? Mungkin dari cabang olahraga yang ada 67 lainnya nih Pak ya. Ya. Ada banyak tentunya atlet yang juga tergabung bersama KONI Makassar. Eksistensinya kayak gimana Pak? Ya. Kalau kami di KONI Kota Makassar tidak membedakan. Oke. Tetapi ada skala prioritas. Ya. Cabang olahraga yang sudah punya atlet dengan kualifikasi prestasi yang bagus, itu tentu pendekatannya berbeda dengan cabang olahraga yang baru kita mau bentuk atletnya. Yang pasti bahwa kita memberikan kesempatan yang sama kepada semua cabang olahraga. Oke. Silakan masing-masing maintenance, mengelola bagaimana bisa melahirkan atlet-atlet yang punya kualitas. Tugas kami KONI Kota Makassar mendukung itu, ya, memberikan support dan menciptakan ekosistem olahraganya. Atlet-atlet kita ini harus kita bantu, kita dorong untuk sampai ke titik ke level nasional, ya. Pokoknya sebanyak mungkin dari semua cabang olahraga kita ingin menciptakan pahlawan-pahlawan olahraga untuk Kota Makassar, yang bisa dikenang, yang bisa dibanggakan, mengharumkan nama Kota Makassar di tingkat internasional. Itu tujuan kita ke situ. Maka kewajiban kita menyiapkan perangkatnya itu ke situ. Ya, masa tahu misalnya kok jadi atlet terus kita tidak menyiapkan infrastruktur kebijakannya, infrastruktur penguatan menuju ke situ. Maka mulai dari pembinaan usia dininya, ya, dengan Dewan Sport tadi itu, kemudian pembinaan terintegrasinya, dan kita siapkan dukungan-dukungannya. Ya, pertama dukungan untuk tim nasional atlet kita. Maka berlomba-lombalah menjadi atlet nasional. Kalau sudah ada panggilan ke nasional, jangan takut pusing masalah biaya kosnya di sana. Jangan pusing masalah biaya makannya. KONI Kota Makassar yang punya tanggung jawab itu. Ya, seperti yang ini berlaku untuk semua cabang olahraga. Bukan hanya renang tapi saja. Semua cabang olahraga. Yang kedua, kami satu-satunya KONI di Indonesia ini, ya, yang membuka link kerjasama dengan berbagai pihak, terutama dalam bidang pendidikan. Kami 3 kerjasama dengan universitas di Sulawesi Selatan, di Makassar, kemudian di tingkat di Jakarta, dan di Belanda, Nederland. Di Belanda. Maka kami melengkapi atlet kita, ya, bukan hanya yang berprestasi tapi yang mau berprestasi juga. Silakan mengakses paket beasiswa yang disiapkan oleh KONI Kota Makassar, ya. Itu adalah bonus, itu adalah apresiasi buat atlet-atlet kita yang selama ini sudah mau mencintai olahraga. Maka menjadilah manusia yang punya pendidikan juga. Maka kita siapkan infrastrukturnya itu dengan program-program beasiswa tadi itu, di universitas terbuka, di sampai ke Belanda. Ya, Netherlands Leadership di Belanda, ya. Ada kita punya kampus kerjasama di sana. Bisa sampai ke sana S1, S2, S3. Supaya atlet kita ini semakin bersemangat bahwa KONI memperhatikan, ya. Dan ke depan, kita sedang menyiapkan perda. Ini juga yang kita mau bahas dengan pakar-pakar nanti. Perda olahraga, ya. Perda olahraga atas izin Bapak Wali Kota, ya. Perda olahraga itu berbicara tentang bagaimana pengelolaan olahraga yang ada di Kota Makassar. Salah satu poinnya kami meminta dalam perda itu bahwa atlet Kota Makassar dengan kualifikasi prestasi tertentu itu bisa mendapatkan insentif setiap bulan dari pemerintah Kota Makassar. Jadi tidak perlu berpikir untuk menjadi tenaga kontrak apa segala macam. Fokus saja latihan, ada insentifnya setiap bulan. Inilah yang kita dorong. Jadi ada dukungan nasionalnya, ada pengembangan kependidikannya,
dan ada jaminan kesejahteraannya. Oke. Jadi tidak usah takut jadi atlet. Jadi atlet membanggakan dan insya Allah sejahtera juga Iya, benar. ke depan. Ya, doakan semua lancar kayak Amin, gitu amin, ya. amin. Pak, ini juga menyambung dari yang disampaikan Pak Ahmad bahwa memang biasanya Pak, Iya. para atlet itu atau biasanya orang tua nggak mau dorong anaknya untuk Iya. jadi atlet, Iya. karena tadi ngomongin soal kesejahteraan biasanya Iya. tidak diperhatikan Iya. atau tidak ada sentuhan dari pemerintah dan Iya, sebagainya. betul. Tapi kali ini KONI bekerja sama atau sudah berbicara dengan pemerintah Kota Iya, Makassar ya betul. Pak? Oke, luar biasa. Saya Kami kira tunggu, kami Pak. adalah keterwakilan dari pemerintah Kota Makassar karena KONI itu lembaga pemerintah ya yang mengurusi olahraga. Dan Bapak Wali Kota Pak Dani Pemanto ini adalah salah satu wali kota yang sangat mensupport betul pengembangan olahraga di Kota Makassar, sehingga dukungan-dukungan beliau ini mempermudah dan mempelancar urusan-urusan olahraga di Kota Makassar. Oke, untuk itu Pak kami menunggu kabar baiknya ya Pak. Siap. Iya, kami menunggu perdanya Iya. nanti sudah Iya, dicanangkan atau mudah-mudahan, enggak ya. ya Pak? Iya. Siap Pak. Kalau Ariel bisa dia dapat nanti. Ya. Iya Pak. dan Kayaknya mungkin dia harus jadi atlet mungkin top Ariel udah nasional, mau iya. ambil beasiswa di Belanda Pak? Iya, mungkin boleh, ya? boleh. Ya. Gimana Ariel? Kayaknya senyum-senyum Ya, aja dia dulu, Pak, masih ya. fokus jadi Iya. atlet, ya. Oke Pak. Pak, kalau ngomongin lagi soal one student one Iya. sport itu masih berjalan sampai saat ini Pak? Ya. Oke. Kemudian kapan akan berhentinya Pak mungkin? Saya kira ini tidak ada berhentinya. Oke, tidak ada Ini berhentinya. jangka panjang. Jadi Oh, oke. setiap tahun ada atlet yang baru kita bina, kita ini. Jadi kita mulai dari pemetaan. Misalnya ya, sekolah A, SD, jumlah siswanya 200. Ya. Ada aplikasinya dipetakan di situ. Oh, dari 200 ini ternyata ada 100 orang yang suka akuatik atau renang. Ada 50 yang suka sepak bola. Ada 50 yang suka karate. Maka nanti cabang olahraganya akan menurunkan yang sesuai minat sekolah itu. Karena di situ banyak orang yang suka renang, atlet yang suka renang, maka pelatih renang yang harus banyak dibawa ke situ. Oke. Oh, banyak yang suka karate ke situ, banyak pelatih karate kita kirim ke situ. Dari situ dia akan memilih mana yang betul-betul punya potensi dan bakat. Kemudian naik ke cabang olahraganya, ya, ke cabang olahraganya namanya pembinaan terintegrasi. Jadi dari yang banyak di sekolah, mungkin 100 yang suka renang, mungkin naik ke cabur sisa 50 pasti, karena akan tersaring dengan sendirinya. Masuklah dia pembinaan di klub, di mana, kemudian diikutkan kejuaraan, di backup fasilitas dan seterusnya. Kemudian dia akan berjenjang, event tingkat kota, tingkat daerah, sampai ke tingkat nasional. Disitulah kita memperkuat masuk untuk melahirkan itu. Itu siklus yang terus berputar. Ada lahir seperti Ariel yang sudah siap ke nasional, kita cari lagi di bawahnya. Ya baru lagi yang SD. Jadi berputar terus. Jadi harapannya kita tidak akan kehilangan momentum, tidak ada jarak antara Ariel misalnya dengan penerus-penerus di bawahnya, itu terus berjenjang berputar. Itu harapan Bergenerasi kita. ya? Generasinya terus Iya, berlanjut. maksud pertanyaan Vio tadi maksudnya apabila Pak Ahmad udah nggak menjabat sebagai ketua KONI, mungkin bagaimana Pak bahasanya untuk program ini tetap berlanjut Pak? Iya, saya kira ini makanya kami akan tuangkan ini, ya kami akan tuangkan ini di ini nanti panduan digital. Dan yang kedua adalah tahun ini kita akan bikin 4 buku paling tidak. Jadi semua ide-ide kita, semua konsep kita, semua programnya KONI Kota Makassar itu ada dalam bentuk buku dan itu bersifat jangka panjang. Ya nanti siapapun yang jadi ketua KONI, siapapun yang jadi ketua KONI itu melanjutkan apa yang sudah kita bangun, karena ini dibikin untuk program jangka panjang dan ada dokumen tertulisnya, yaitu sisa dilanjutkan. Tinggal tambahkan inovasi-inovasi lagi sesuai dengan stylenya atau gayanya. Baru, iya, gitu. Apalagi untuk menyongsong generasi 2045 Pak ya, Betul. generasi emas Pak. Iya betul. Oke, jadi memang program ini harus terus berlanjut dan berkesinambungan. Iya. Dan Pak kalau ngomongin event 4 tahunan Pak, Porkot 2023 kemarin kan merupakan event 4 tahunan Pak. Mohon koreksi kalau salah. 22. Oke, 2020. Porkot ya? Porkot. Oh, Porkot 23. Iya. Ini kan event 4 tahunan ya Pak. Mohon koreksi kalau salah Pak. Cocok. Iya. Gimana Pak konsepnya hingga terpikirkan mungkin untuk dari tema tadi untuk Makassar untuk Indonesia, kemudian bagaimana antusiasme dari para masyarakat khususnya anak-anak muda nih Pak? Iya. Kemarin kita baru saja selesai melaksanakan Pekan Olahraga Kota ya di 2023. Pertama adalah filosofisnya bahwa Porkot itu adalah pintu pertama seorang atlet untuk menuju kepada jenjang berikutnya.
Jadi inti selnya di situ, DNA-nya dibentuk di situ. Jadi kalau di tahapan ini menjadi tidak bagus, maka ini tidak akan berhasil pembinaan di atasnya. Benar. Maka harus kita siapkan betul di situ. Makanya kemarin kita bikin betul-betul secara filosofisnya itu, secara substansinya betul-betul sangat ketat. Ketatnya pertama dari segi regulasi, ya, umur, kemudian domisili, kemudian pemetaan wilayah, kemudian sumber atlet dari sekolah, dari lorong, dari kecamatan, dari kelurahan, itu semua kita jaring dari berbagai manapun dan punya kesempatan yang sama. Yang kedua, eventnya atau standar kompetisinya kita menggunakan standar nasional. Jadi dari awal itu mereka sudah terbiasa, baik itu ukuran lapangannya, fasilitasnya, tata caranya, law of the game-nya, semua semua nasional. Jadi standar. Itu yang paling penting sebetulnya, poinnya dulu, substansinya. Kemudian kemasannya kita bikin entertain. Supaya apa? Supaya melibatkan semua masyarakat. Orang sana nonton, orang bergembira, anak muda mau, apa di sana itu? Itu apa? Bagus kita tahu ini atau ini. Maka pendekatan-pendekatan itu kita pakai. Maka kemarin kita bikin seperti itu, ya. Mulai pembukanya di UNM yang dulu tidak pernah ada pembukaan seperti itu, ada kotak datang apa segala macam, untuk mendekatkan sebetulnya dengan segmen-segmen anak muda tertarik untuk menjadi bagian daripada penyelenggaraan Pekan Olahraga Kota ini. Kemudian kita bikin kampung atlet di Anjungan 1 minggu, ya. Di situ ada pameran olahraga semua. Jadi yang mau tes-tes binaraga boleh, yang mau tes-tes main gateball boleh, yang memanah, menembak, itu semua tersedia di booth-boothnya dan bisa dicoba di pameran olahraga kemarin itu. Kemudian ada panggung inspirasi, ya, setiap malam itu panggung musik, panggung inspirasi. Panggung inspirasi itu seperti Ariel dengan senior-seniornya yang memang menginspirasi sebagai atlet, datang membagi kisahnya, ya, true story-nya kepada atlet-atlet gitu, baru itu, ya, ke penonton apa semua, sehingga tambahnya entertain yang lainnya. Itu pendekatan sebetulnya, kemasan. Jadi itu juga bagian daripada misi olahraga, entertain, olahraga bagian daripada pariwisata. Itu yang kita bikin kemarin. Iya. Karena semua bidang juga tersentuh gitu, Pak. Bukan hanya mungkin stakeholder yang istilahnya ya ikut berpartisipasi, tapi juga masyarakat tadi juga ikut diundang gitu. Pak, kalau ngomongin soal di tahun ini kan tadi ada beasiswa, kalau Ariel sendiri mungkin ada kegiatan PON nanti di 2024 dan juga ada digitalisasi, akan ada integrasi dan sebagainya, Pak. Tapi harapan paling besar, Pak, di tahun 2024 mungkin Pak Ahmad Susanto mungkin ke arah mana nih, Pak? Ya, apa ini? Olahraga toh? Olahraga, Pak. Ya, tahun ini kita punya kalender event kita, tahun 2024 ini kita punya 400 lebih event. 400 ya, Pak? Di semua cabang olahraga. Baik itu yang tingkat turnamen biasa, skala kota, skala daerah maupun nasional. Kita ada 400 event di situ. Tentu saja 400 event ini perputaran aktivitas akan menjadi sangat besar, akan menjadi sangat produktif, banyak orang yang terlibat di situ dan seterusnya. Maka ini akan menggairahkan olahraga di Kota Makassar, ya. Kemudian ada yang baru di situ, karena saya menginstruksikan kepada seluruh cabang olahraga di 400 event ini wajib melibatkan UMKM. Wajib melibatkan UMKM di setiap eventnya, supaya ada putaran ekonomi dan sektor olahraga juga berkontribusi terhadap perputaran pengembangan ekonomi di Kota Makassar. Jadi saya wajibkan, dan mungkin minggu depan akan keluar edarannya untuk duluan ini di Tribun ini sudah saya sampaikan ini. Sudah disampaikan. Saya belum sampaikan sebelumnya ini. Siap, Pak. Jadi perdana ya, Pak. Ini untuk harapan di tahun 2024 ada 400 event khususnya untuk olahragaan. Semua cabang olahraga. Dan juga melibatkan UMKM, Pak. Ini untuk perputaran ekonomi, tentu juga menjadi kabar gembira, Pak, bagi masyarakat, khususnya UMKM lokal, Pak. Betul. Tapi Pak, kalau berbicara politik, Pak, boleh nggak, Pak? Iya, ini kita dapat bocoran, Pak. Mungkin juga sekaligus untuk menjawab begitu pertanyaan yang berseliweran, Pak, ya. Mungkin diawali dengan kabar bahwa istrinya Pak Ahmad katanya juga ikut caleg, Pak. Jadi gimana, mungkin
sekaligus Lain menggoda. tema ini, lain tema ya, lain tema ini. Iya, kalau Bincang-bincang santai ini kabar ya. KONI udah sangat luar biasa, Pak. Iya. Kalau kabar politik lagi nih, Pak. Ya, saya kira setiap orang punya hak demokrasi Benar, Pak. di Kota Makassar ini. Jadi siapapun yang berkontestasi kita wajib untuk memberikan dukungan. Benar. Ya, dukungan. Ya kebetulan ya istri saya maju di Dapil 5 ya. Oke. Di Dapilnya Tribun Dapil Timur sini, ini Pak. ya, Iya. Mama Rita, Mama Ajang, Tamalate, Mariso. Mariso, Pak. Ya. Saya kira semangatnya sama ya. Dalam jalur perjuangan apapun itu yang penting adalah Hairnas Sampai Hulinas ya. Bagaimana kita memberikan manfaat untuk masyarakat. Dan saya kira itu yang mengilhami istri saya sehingga siap untuk berkontribusi untuk masyarakat melalui perjuangan politik Amin. di pileg yang akan datang. Amin, Pak. Amin. Tentunya kami Mohon doanya, doakan- mohon doanya Iya, siap, terpilih. Pak. Nanti kita doakan bersama Iya, pastinya, iya. Pak. Tribuners Iya. juga pasti senang, Pak ya. Iya. Karena Pak Ahmad ini terkenal, Pak, di Makassar, Pak ya. Berseliweran, Pak. Foto-fotonya Pak Ahmad Susanto, Pak. Pak, kalau berarti biasanya kalau ada baliho atau poster seperti itu, Pak, apakah ada langkah juga bagi Bapak Ahmad sendiri secara personal, Pak, untuk terjun ke dunia politik, Pak? Ya. Jadi pendekatan saya itu adalah pendekatan riset ya. Jadi salah satu hasil survei bahwa alat peraga menginformasikan isu Oke. atau sesuatu yang ingin kita bagi dan share kepada masyarakat itu baliho itu masih tinggi persentasenya berdasarkan hasil survei yang mampu diingat dan cepat diingat oleh masyarakat. Makanya kita menggunakan media itu untuk menyampaikan kegiatan-kegiatan kita, baik itu kegiatan KONI, kegiatan PSSI, kegiatan olahraga yang lain, supaya masyarakat melihat dan menjadi bagian daripada kegiatan-kegiatan itu ya. Kalau baliho-baliho yang lain saya kira belum ada sampai hari ini. Saya tunggu Diklarifikasi perintah pertama saja. sini, Pak ya. Iya. Ini pertama kali diklarifikasi di Tribun Iya, Timur, Pak. betul. Oke. Ya karena soalnya kalau dilihat di ruas jalan, Pak ya, banyak banget, Pak, Ya. fotonya Pak Ahmad Susanto gitu, Ya, Pak, artinya Pak. ketika orang menginterpretasi itu, Iya. saya kira itu pikiran dan pandangannya orang. Tapi bisa Oke. kita cegah. Iya, Jadi apapun asumsi orang terkait, oh mungkin ini Pak Ahmad nanti ada keinginan di politik, ingin maju ini, ingin maju itu, saya kira itu interpretasi masyarakat. Dan ketika ketika dukungan itu ada dan arahan itu ada, saya kira tidak salahnya juga sebetulnya. Berarti siap menerima Iya, amanah ya, Pak? siap. Amin. Kita doakan ya, Pak. Amin. Semoga ada Ya. amanah yang turun ya, Amin. Pak. Ya. Oke. Pak, kalau ngomongin soal Bapak, soal istri, tentunya kita juga ngomongin soal anak, Pak. Biar Ya. kita santai-santai lagi, Pak. Ya. Nggak usah terlalu gugup. Pak. Betul ya. Ya. Pak, kalau ngomongin soal Baik anak, nih Pak. temanya tadi ini ya. Pak, ngomongin soal anak, Pak. Ya. Tentunya Bapak selaku ketua KONI, Ya. apakah Bapak juga membuat anak atau juga istilahnya membuat arah gitu ya, arah anak untuk terjun ke dunia olahraga juga, Pak? Bahaya pertanyaan ini, membawa anak beda. Membawa anak, Pak. Iya. Membawa anak ke arah olahraga, Iya. Pak. Iya. Jadi kalau saya itu sebetulnya tidak terlalu memaksakan kepada anak. Saya biarkan mereka tumbuh dengan bakat mereka, keinginan mereka, ya. Contoh anak saya yang kedua itu Ya. Adis namanya. Saya awal-awal pertama mereka dia masuk taekwondo. Oke. Sempat latihan. Dan menurut pelatihnya ini dari postur, kemudian dari gerakan, dari ini bagus Pak, ini potensi sekali. Cuma sepertinya minatnya tidak di situ. Oh, Gitu. oke. Jadi Iya, iya, iya. saya tidak mau paksakan, ya, saya tidak mau paksakan. Jadi nanti dia biar dia menemukan di mana minatnya, di mana dia suka, di mana dia senang, baru kita super betul di situ. Anak saya yang pertama itu hari ini dia berulang tahun. Oke, Ya, selamat ulang tahun. yang ke-8 ya, hari ini dia berulang tahun. Dia ada keterbutuhan khusus ya, artinya ada perkembangan motorik ya. Motorik itu gerakan ya, fisik yang agak terbatas ya. Kalau yang lain alhamdulillah bagus. Nah, maka untuk melakukan olahraga-olahraga yang butuh fisik besar, tidak di situ dia anunya. Maka saya mendorong dia dan sepertinya dia senang juga. Kemarin dia ikut di Porkot juga mewakili Kecamatan Tamalate, paling kecil. Dia dapat
juara 3 medali perunggu Oke. ya untuk e-sport, Mobile Legend. Oh, Ya, e-sport, sepertinya ya, hobinya di game tuh ya Oke, dia. oke. Jadi apapun kita bebaskan, dukung silakan juga, ya. Pak, ya. Iya. Support Jadi support mau jadi apapun saya kira sama saja, yang penting positif ya. Berarti nggak ada tekanan gitu ya Pak Iya. istilahnya. Kan biasanya takutnya ada orang tua yang mengharuskan gitu Pak anaknya iya. untuk terjun juga bersama orang tua Iya. di dunia olahraga seperti Pak Iya. Ahmad mungkin. Saya kira saya bebaskan. Pokoknya mau jadi atlet boleh, tidak jadi atlet juga boleh, ya. Tetapi tentu saya mendekatkan ke situ Iya. supaya dia bisa memilih yang mana olahraga yang cocok. Kalau ada yang rasa cocok, karena anak saya ini sudah coba panahan, sudah mencoba renang juga seperti Ariel ini, dan bagus. Cuma memang motivasinya yang belum, ya. Motivasinya yang belum. Jadi kita bebaskan saja. Di mana nanti dia suka, dia mau serius di situ, Iya. dia mau ini di situ, kita dorong ke situ. Oke Pak. Iya. Pak Ahmad paling tidak mungkin Pak Ahmad mendorong anaknya untuk bisa menyalurkan energi positif yang ada dalam Iya. tubuhnya bisa bermanfaat Betul, gitu iya. bagi tubuh dan juga bagi Iya. orang sekitar. Oke. Terima kasih Pak Ahmad makasih, sudah Mbak mampir ke Pio. Studio Tribun Timur ya Siap. Pak, dan juga Ariel mungkin Iya. sebagai closing statement Pak. Kita dengar Ariel dulu mungkin Iya. untuk meminta doa atau juga harapan buat Tribuners ikut mendoakan Ariel nanti di PON 2024, boleh disampaikan di tayangan saat ini. Halo Tribuners, mohon dukungannya buat saya Ariel Hidayatullah, atlet cabang olahraga renang Kota Makassar yang akan berlaga di Pekan Olahraga Nasional 2024. Mohon dukungan dan doanya. Yes, mohon dukungan Iya. dan doa untuk Ariel. Kita Iya. kirimkan juga sama-sama nanti. Semoga sukses di pada saat TC dan juga pada saat lomba nanti. Terima kasih Ariel sudah mampir ke Studio Tribun Timur juga. Dan tentunya sebagai closing statement Pak Ahmad Iya. boleh sampaikan mungkin Untuk Tribuners dimanapun berada, ya, yang menyaksikan dan menonton tayangan ini, tolong ini dicatat, ya, tolong ini dicatat bahwa momen terbaik di dunia ini yang kita lihat, ya, dalam tata negara itu hanya 2 yang kita lihat. Pertama adalah ketika kunjungan kepala negara kepada negara yang lain, maka dia akan disambut dengan karpet merah dan upacara penghormatan. Dan momen terbaik kedua adalah ketika seorang atlet yang berhasil menjuarai kompetisi dunia, ya, kemudian menyanyikan lagu Indonesia Raya dan merah putih berkibar, Amin. dan itu satu Indonesia menangisi. Amin. Ya, karena itu yang punya anak, yang punya kemanakan, yang punya keluarga, dari sekarang daftarkan anak masukkan dia untuk menyukai olahraga, kemudian mudah-mudahan bisa menjadi atlet. Karena menjadi atlet itu juga adalah jalan hidup yang menginspirasi, ya, yang mengubah keadaan hidup kita. Banyak atlet kita dari bukan siapa-siapa, hari ini dia menjadi juara dunia, mengangkat derajat orang tuanya, mengangkat ekonomi orang tuanya. Jadi menjadi atlet juga itu adalah jalan hidup. Ariel ini dapat 11 medali emas di Pekan Olahraga Daerah. 11 medali emas itu mendapatkan apresiasi dari pemerintah hampir 300 juta pada satu kompetisi. Itu sangat luar biasa, dan yang paling penting adalah bagaimana anak kita dibentuk karakternya melalui olahraga. Itu yang paling penting. Jadi Tribuners jangan ragu, kasih masuk anak olahraga, kan ini jalan untuk membentuk pribadi dan jalan untuk memperjuangkan kehidupan. benar. Mari kita beri aplaus yang meriah buat narasumber kita hari ini. Iya, ada 1000 Pak penonton di belakang layar Pak. Terima kasih Pak Ahmad. Jadi memang olahraga adalah untuk membentuk karakter dan juga mungkin bisa mengubah jalan hidup seseorang Pak ya. Terima kasih sudah mampir ke Studio Tribun Timur dan sehat selalu Pak Ahmad. Sukses juga buat Ariel dan mungkin untuk sekolahnya juga semoga sukses buat bukan hanya untuk olahraga saja tapi juga untuk pendidikannya. Dan tentunya terima kasih sekali lagi Pak. Juga saya sampaikan buat Tribuners yang hingga saat ini masih setia menyaksikan program Ngobrol Virtual. Terima kasih dan jangan lupa untuk saksikan program lainnya yang akan kami sajikan setiap harinya. Untuk itu saya Fiorina Jaretno mewakili narasumber dan juga tim pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Assalamualaikum.